Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan membahas beberapa soal berkaitan dengan materi fisika Newton's Laws atau hukum Newton. Mari kita mulai dengan membahas soal yang pertama. The unit for the weight is. Ditanyakan satuan dari gaya, ya. A. Meter per second adalah satuan dari kecepatan. B. Meter per second kuadrat adalah satuan dari percepatan. C. Kilogram adalah satuan dari massa. Kilogram meter per second adalah satuan dari momentum. Kemudian E, ini yang betul, kilogram meter per second kuadrat satuan dari gaya, ya, atau weight juga bisa, karena weight atau berat merupakan salah satu jenis gaya. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban E. Selanjutnya, a locomotive is pulling an empty freight car with a constant acceleration. The mass of the locomotive is 6 times the mass of the car. Which statement is true about the force applied by the car on the locomotive? Ditanyakan manakah statement yang tepat terkait dengan gaya yang diaplikasikan oleh mobil terhadap lokomotif. Berdasarkan hukum Newton ketiga, F aksi sama dengan negatif F reaksi, ya. Tidak peduli seberapa besar massa masing-masing benda, gaya yang diterima akan tetap sama, gitu ya. Gayanya akan tetap sama, cuman arahnya berlawanan. Untuk lokomotif arahnya ke sana, untuk lokomotif arahnya ke sana. Kemudian untuk freight car arahnya ke sana, ke kiri. Jadi jawaban yang tepat adalah D, ya. D. Force applied by the car on the locomotive equal to the force of the locomotive on the car. Jadi sama, gitu ya. Selanjutnya nomor 3, a person is 60 kg on the earth. The gravity on the moon is 1/6 times the gravity of the earth. What is the mass of the person on the moon? Ditanyakan berapakah massa dari orang tersebut di bulan jika massa orang tersebut di bumi adalah 60. Oke. Massa seseorang tetap konstan, ya, yang berubah hanyalah beratnya. Maka jawabannya tepat adalah A, 60 kg. Jadi massanya tetap 60 kg. Tapi kalau yang ditanyakan beratnya, maka beratnya berkurang, gitu ya. Selanjutnya nomor 4, to every action there is always an equal but opposite reaction. This statement is known as, ya, kita tahu ini adalah Newton's third law of motion. Selanjutnya nomor 5, which of the free body diagrams in figure represents a block sliding down a frictionless inclined surface? Manakah yang menunjukkan gaya-gaya yang bekerja pada kotak atau blok yang bergerak menuruni bidang miring ke bawah, gitu ya. Nah, kita bisa gambar untuk bidang miringnya seperti ini kira-kira. Kemudian di sini ada blok atau sebuah kotak, gitu. Gaya-gaya yang bekerja. Yang pertama ada gaya berat yang pasti seperti ini, berarah ke bawah. Kemudian ada gaya normal yang berarah tegak lurus bidang seperti ini, ya, kurang lebih. Di sini ada gaya berat, di sini ada gaya normal yang tegak lurus bidang. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban C atau pada gambar C, begitu ya. Gambar A salah karena ada tambahan gaya di sini yang kita tidak tahu. Gambar B juga salah karena ada gaya yang ini, kita juga tidak tahu ini apa. Kemudian gambar D, gaya yang ini sepertinya adalah WX, gitu ya, atau WX, ini W. Maka kalau mau digambar lengkap harusnya ada WY, gitu ya, WY di sebelah sini. Sedangkan ini tidak ada, maka ini salah. Yang C, ini weight atau gaya berat, di sini weight X, gitu ya. Harusnya ada WY juga, kemudian harus ada normal juga, gitu ya, gaya normal N. Jadi yang tepat adalah gambar pada gambar C, gitu ya, option C. Selanjutnya nomor 6, how many force acting on object M1?
Kita gambar diagram bebas gayanya. Ini ada gaya berat, kemudian ada gaya normal, kemudian karena ini ditarik oleh benda 2 maka ada gaya tegangan tali seperti ini ya. Gaya berat, gaya tegangan tali, gaya normal. Jadi ada 3 gaya, sehingga jawaban yang tepat adalah 3 forces. Selanjutnya nomor 7, what is the acceleration untuk objek sistem di atas, berapakah percepatannya? Kita bisa gunakan hukum Newton kedua, sigma F sama dengan M kali A. Jika gayanya ke kanan positif, gaya ke kiri negatif, maka sigma F di sini 8 kurangi 4 sama dengan M-nya 2 kalikan dengan A. Ini 4 2 kali A, sehingga percepatannya adalah 2 meter per second kuadrat. Jawaban B. Selanjutnya, a force acts on a body of 5 kg produces acceleration of 10 meter per second square. What is the acceleration when the same force acts on a 8 kg mass? Ditanyakan berapakah percepatan yang bekerja pada benda 8 kg ya. Yang pertama kita cari dahulu gayanya berapa. Dari data pertama, F sama dengan massa kali percepatan. F sama dengan M-nya adalah 5 kg, percepatannya adalah 10, sehingga gayanya adalah 50 kg. Untuk kondisi kedua kita cari percepatannya. Percepatan sama dengan F per M. F-nya sudah tahu yaitu 50 kg, massanya adalah 8. Jadi jawabannya adalah 6,25 ya. 6,25 meter per second kuadrat. Jadi jawabannya tepat adalah A. Selanjutnya, find the acceleration for the system below. Temukan percepatan pada sistem di bawah. Oke, di sini ada 2 benda M dan 2M yang menempel satu sama lain. Kemudian pada benda A ya dengan massa M diberi dorongan atau diberi gaya ke kanan, maka percepatannya adalah, ini juga mudah, A sama dengan F per M. Ya, F-nya adalah F, M-nya adalah M total ya, yaitu 3M, sehingga jawaban yang tepat adalah F per 3M. Jawaban C. Selanjutnya nomor 10, a system of 2 blocks is accelerated by an applied force of magnitude F on the horizontal surface. The tension in the string between the blocks is. Ditanyakan tensionnya. Tensinya seperti ini, benda F menarik benda 5 kg, benda 5 kg menarik benda 3 kg, sehingga ada gaya pada benda 3 kg berarah ke kanan. Kemudian aksi dan reaksi, maka benda 3 juga menarik benda 5 ke kiri. Juga ada T gitu ya. Pertama kita cari dahulu percepatannya. A sama dengan F per M total. F-nya adalah F, M totalnya adalah 8 kg ya. 8 kg. Jadi A adalah F per 8. Kemudian untuk tension atau tegangan tali, kita bisa fokus ke objek yang 3 kg ya. Kita bisa fokus ke objek 3 kg. Di situ hanya ada satu gaya yaitu T. Maka T sama dengan M kali A ya. M-nya adalah 3, A-nya adalah F per 8. Sehingga jawabannya adalah 3 per 8F. Sehingga jawabannya tepat adalah C. Mau kita gunakan benda 5 kg juga bisa ya. Benda 5 kg di situ ada 2 gaya yang bekerja, yaitu F dan T. F-nya ke kanan ya, berarti dia positif. T-nya ke kiri berarti negatif. F dikurangi T sama dengan M kali A. F-nya tetap F, T-nya tetap T. M-nya adalah 5, A-nya adalah F per 8, sehingga negatif T sama dengan 5 per 8F dikurangi dengan F. Negatif T sama dengan F dikurangi 5 per 8F, yang hasilnya adalah 3 per 8F. Jadi hasilnya sama gitu ya. Oke, selanjutnya, the tension in the string for every object is. Ini juga ditanyakan tentang tension atau tegangan tali. Kita
gambar dahulu diagram bebas gayanya. Pertama ada gaya berat, kemudian ada gaya normal ke sana, kemudian ada gaya tegangan tali ke sini dan ke sini ya. Ini W1, W2, T2, T1, ini N1. Pertama kita cari dahulu percepatannya. Caranya adalah kita fokus ke masing-masing objek ya. Kemudian perlu diketahui objek 1 bergerak ke kanan ya, bergerak di sumbu X ke arah kanan positif, ke arah kiri negatif untuk tandanya. Kemudian benda 2 ke bawah, maka arah bawah adalah positif, arah atas adalah negatif. Ya, kita fokus ke benda 1. Benda 1 sigma F sama dengan M1 kali A. Karena dia geraknya di sumbu X, maka gaya-gaya yang tidak pada sumbu X kita hilangkan. Jadi hanya T1 yang bekerja ya pada arah sumbu X. T1 sama dengan M1 kali A. T1 sama dengan M1 adalah 6 kali A. Kemudian ini adalah persamaan pertama. Kemudian fokus benda 2 sigma F, benda 2 di sumbu Y, sigma FY sama dengan M2 kali A Y. Ke bawah positif yaitu W2 dikurangi T2 sama dengan M2 kali A. W2 nya adalah 90 ya, 9 kali 10 ya, G nya 10 dikurangi T2 sama dengan M nya 9 kali A. T2 sama dengan 90 kurangi 9A. Ini adalah persamaan kedua. Kita sama dengankan, T1 sama dengan T2 ya. T1 adalah 6A, T2 adalah 90 negatif 9A. 9A nya ke kiri menjadi 15A sama dengan 90, maka percepatannya A sama dengan 6 ya, 6 meter per second kuadrat. 90 bagi 15 sama dengan 6 gitu ya. T nya kita bisa pakai persamaan 1 ya. T nya T1 sama dengan 6A, yaitu 6 dikali 6 yaitu sama dengan 36 Newton. Jawabannya adalah D. Yang terakhir, what is the magnitude of the acceleration of the descending block? Ini kita cari percepatannya. Yang pertama kita gambar dahulu diagram bebas gayanya ya. Di sini ada weight juga. Ini W2, ini W1. Kemudian ada normal, gaya normal N. Kemudian ada gaya tegangan tali ke sana. Itu ya, tegangan tali. Ini N, ini T1, ini T2. Oke, benda 1 bergerak ke kanan sehingga kanan positif, kiri negatif. Benda 2 bergerak ke bawah sehingga bawah positif, ke atas negatif. Oke, kita fokus ke masing-masing benda. Fokus objek 1, sigma F sama dengan M kali A ya. Di benda 1 bergerak ke arah ke sumbu X ya, di sumbu X, maka gaya-gaya yang tidak di sumbu X kita hilangkan, W1 dan N. Di sumbu X hanya tinggal T1 saja. T1 sama dengan M. 1 adalah 4M dikalikan dengan A. Ini persamaan 1 kita. Kemudian fokus ke benda 2. Fokus benda atau objek 2. Itu ya, sigma F sama dengan M kali A, ini M2, ini tadi M1. Pada benda A bekerja 2 gaya, yaitu W2 dan T2. W2 positif, T2 negatif, sama dengan M2 adalah M dikalikan dengan A. W2 adalah MG negatif T2 sama dengan M kali A.
Kemudian T2 sama dengan MG negatif MA. Kemudian kita sama dengankan T1 sama dengan T2, 4MA sama dengan MG negatif MA, M-nya kita coret, sehingga 4A sama dengan G negatif A. Ya, negatif A kita pindah ke kanan menjadi 5A sama dengan G, maka A sama dengan G per 5. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Oke teman-teman, itu saja soal-soal berkaitan dengan materi Newton's Laws ya, atau hukum Newton. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.